Langkah pertama di sini saya sudah melelehkan 2 sendok makan margarin. Saya pakai teflon anti lengket ya. Kemudian saya sudah menyiapkan 6 buah pisang. Ini pisang matang ya, masing-masing saya potong menjadi 8 bagian. Saya pakai pisang seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian tahu namanya ini pisang apa, boleh tulis di kolom komentar. Karena saya lupa kemarin dikasih tahu sama penjualnya tapi lupa namanya ya. Kalian juga bisa pakai jenis pisang yang lain seperti pisang kepok, pisang raja ataupun yang lainnya yang cocok untuk digoreng ya teman-teman. Kemudian kalau sudah meleleh semua margarinnya, lanjut kita goreng untuk pisang yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kita masak sampai matang ya. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup, sudah matang dan sudah berubah warna. Selanjutnya bisa kita angkat dan kemudian untuk semua pisang ini bisa kita tiriskan dan selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan 460 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang atau serbaguna. Kemudian kita tambahkan 40 gram tepung tapioka. Selanjutnya kita tambahkan juga 40 gram coklat bubuk dan usahakan pakai coklat bubuk yang kualitasnya bagus ya supaya nanti rasanya itu benar-benar enak. Dan di sini saya memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal seperti ini. Kalau menggumpal bisa ditekan-tekan dengan sendok ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan juga 2 sendok teh vanili bubuk. Bisa juga pakai vanili cair. 1 sendok teh garam. Lanjut semua bahan ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan 2 bungkus santan instan. Di sini saya pakai yang ukuran 65 ml ya. Saya pakai 2 bungkus. Bisa pakai merek apa saja. Selanjutnya kita tambahkan juga 2 butir telur dan usahakan telurnya itu masih kualitasnya bagus ya, atau telur yang baru. Selanjutnya di sini saya tambahkan 1 liter air atau 1000 ml ya. Dan ini saya masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil saya aduk-aduk dengan whisker. Dan kenapa di sini kita memasukkan airnya itu harus secara bertahap sedikit demi sedikit seperti ini? Ini bertujuan supaya nanti adonannya itu benar-benar halus ya. Tidak ada bahan yang menggumpal karena kalau langsung dimasukkan semuanya itu pasti akan gumpal dan susah banget tercampur ratanya. Jadi harus sedikit demi sedikit seperti ini. Dan kalau sudah masuk semuanya, pokoknya langsung aja kita terus aduk-aduk sampai tekstur adonannya ini halus dan licin. Dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Dan kalau sudah halus seperti ini, selanjutnya untuk memastikan semuanya tidak ada yang menggumpal, saya akan menyaringnya ya teman-teman. Saya pakai saringan seperti ini. Nah, jadi supaya nanti hasilnya itu benar-benar halus. Masukkan semuanya. Nah, kita bantu dengan whiskernya. Dan kalau sudah kita saring semuanya, selanjutnya untuk adonan coklat ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat untuk adonan motif ya, adonan putihnya. Kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu, pakai protein sedang juga. Selanjutnya tambahkan juga 2 sendok makan tepung tapioka. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya di sini saya menambahkan 1 sendok teh pemutih makanan. Kalian bisa membelinya di toko bahan kue. Kalau kalian gak suka juga boleh di skip. Kemudian di sini saya menambahkan air putih ya, kurang lebih sekitar 150 sampai 200 ml. Pokoknya disesuaikan dengan kelembapan tepung di daerah masing-masing ya. Kemudian aduk-aduk sampai adonannya ini tercampur rata dan halus seperti yang pertama tadi. Halus dan licin, pastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Dan selanjutnya kalau sudah halus bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan teflon. Saya pakai teflon ukuran 22 cm ya teman-teman. Dan di sini saya oles dengan minyak goreng yang saya
tuang sedikit di tisu ya, kalau kalian takut lengket. Nah, selanjutnya di sini langsung aja kita tuangkan untuk adonan putihnya. Untuk motifnya itu bebas ya, mau dibentuk seperti apa saja. Kalau di sini saya abstrak aja seperti ini. Dan pastikan teflonnya ini sudah benar-benar panas ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu berpori cantik. Dan kita masukkan sekitar 1 sampai 1,5 sendok sayur, karena di sini sendok sayur yang saya pakai itu agak kecil. Jadi sekitar 1,5 sendok sayur seperti ini. Dan ini kita panaskan dengan api sedang, cenderung agak besar tapi jangan terlalu besar, tapi jangan terlalu kecil juga ya, sedang aja. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai sampingnya itu mengering seperti itu ya teman-teman. Kemudian bisa kita angkat, kita rapikan. Dan selanjutnya kita tuangkan kembali untuk motifnya seperti ini. Selanjutnya kita tuangkan kembali untuk adonan coklatnya. Untuk caranya ikuti yang saya contohkan di video. Kalau masih ada yang bolong-bolong di bagian tengahnya, tinggal kita tambal aja seperti ini, supaya nanti bagian isinya itu tidak bocor ya. Nah, kita tunggu sampai bagian tepinya mengering seperti ini atau mengelupas. Kemudian bisa kita angkat. Nah, kita susun juga di piring seperti tadi. Lakukan terus sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia, saya sudah selesai mencetak semua kulit dadar gulungnya. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Ini berpori cantik, dan ini juga anti sobek ya teman-teman. Dan ini tuh hasilnya juga banyak banget. Ini pakai teflon 22 cm, hasilnya itu 48 pieces. Kalau kalian mau buat yang kecil-kecil juga boleh pakai teflon yang lebih kecil. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk isiannya saya pakai filling coklat, ini kurang lebih 420 gram. Saya pakai coklat yang bermerek ya, maksudnya berkualitas bagus. Saya pakai merek Tulip. Untuk nanti link pembeliannya akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Ini recommended banget ya teman-teman untuk filling coklat ini. Ini juga untuk cocok banget juga untuk buat isian roti ataupun bakery-bakery yang lain juga ini enak banget ya. Kalau kalian gak ada filling, kalian juga bisa pakai selai. Karena untuk filling ini harganya lumayan ya, per kilonya itu sekitar 60.000. Kalau kalian lebih ekonomis lagi, boleh pakai selai, disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk caranya kita tuang 1 buah pisangnya. Kemudian kita isi dengan filling coklat secukupnya. Untuk cara melipatnya seperti ini ya. Nah, gampang banget. Pokoknya lakukan terus sampai selesai. Nah, ini dia, saya sudah selesai membuat atau membentuk semua dadar gulungnya. Hasilnya benar-benar cantik banget. Kemudian bisa kita kemas dengan plastik OPP. Saya pakai plastik OPP yang lembaran. Ini berukuran 8 x 18 cm. Nah, jadi untuk isian snack box ini tuh cantik banget ya kalau kita kemas seperti ini pakai plastik OPP. Nah, seperti ini pas ya. Kemudian tempelkan stiker supaya lebih cantik. Nah, cantik banget ya hasilnya. Lakukan terus sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Sudah selesai saya kemas semuanya. Cantik banget ya teman-teman. Pokoknya ini berpori cantik. Dan langsung aja di sini saya mau coba. Saya mau coba potong ya pakai pisau seperti ini. Saya mau lihat bagian dalamnya. Nah, jadi seperti ini. Isi coklat dan pisang ini tuh terlaris banget ya, best seller banget. Karena ini tuh enak banget, apalagi kalau isiannya pakai filling yang dibilang bisa premium ya teman-teman. Ini lebih enak banget. Pokoknya ini nagih banget rasanya. Cara bikinnya gampang, cocok banget juga untuk ide jualan ataupun sajian berbagai macam acara.
Pertama, di sini saya sudah menyiapkan panci. Kita buat untuk unti kelapanya terlebih dahulu. Masukkan 150 gram gula merah, bisa juga pakai gula aren. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, 100 ml air. Dan selanjutnya di sini saya akan hidupkan untuk api kompornya. Di sini saya akan masak dengan api sedang aja ya, sambil terus diaduk-aduk sampai semua gulanya ini larut dan sampai semuanya benar-benar mendidih. Sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih seperti ini ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini sudah cukup, matikan api kompornya. Dan selanjutnya untuk larutan gula ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan atau teflon yang ukurannya lumayan besar. Selanjutnya di sini saya akan hidupkan api kompornya dengan api sedang ya. Kemudian saya akan sangrai untuk 350 gram kelapa parut. Di sini saya pakai 1 butir kelapa ukuran sedang lumayan besar ya teman-teman. Dan untuk kelapa parutnya ini akan kita sangrai kurang lebih selama 5 menit. Jadi sampai kandungan airnya itu agak berkurang ya, supaya nanti dadar gulungnya itu tidak cepat basi. Nah, seperti ini sudah sekitar 5 menit saya sangrai, ini sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan larutan gula yang sudah kita siapkan tadi. Dan di sini saya memasukkannya dengan cara disaring seperti ini supaya tidak ada kotorannya. Karena di dalam gula merah itu biasanya ada kotorannya ya teman-teman. Atau ada butiran-butiran hitam seperti itu. Selanjutnya untuk daun pandannya kita masukkan saja supaya nanti hasil unti kelapanya itu lebih wangi. Dan lanjut kita panaskan dengan api kompor atau kita masak kembali ya, atau kita sangrai. Cukup dengan api sedang cenderung kecil aja sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan sampai kandungan airnya ini berkurang ya, atau menyusut, supaya nanti hasil dadar gulungnya itu tidak mudah basi. Nah, seperti ini ya, ini sudah benar-benar tercampur rata dan kandungan airnya sudah berkurang atau menyusut. Matikan api kompornya. Selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu untuk unti kelapanya. Lanjut kita buat kulitnya. Siapkan 250 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh garam. Dan lanjut semua bahan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Di sini saya mengaduknya pakai whisker. Dan selanjutnya kita tambahkan 1 bungkus santan instan 65 ml. Boleh pakai merek apa saja. Tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng. Dan 1 butir telur, dan pastikan untuk telurnya ini fresh ya, atau telur yang baru masih bagus. Selanjutnya tambahkan juga 600 ml air. Dan untuk airnya ini kita masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Ini bertujuan supaya adonannya benar-benar tercampur rata, tidak ada yang menggumpal. Karena kalau langsung kita masukkan semua airnya ini bakalan menggumpal ya, susah tercampur rata. Dan pastinya kita harus mengontrol airnya, karena biasanya setiap daerah itu kelembapan tepungnya berbeda-beda. Jadi untuk airnya ini bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing. Kita aduk sampai halus dan licin seperti ini. Nah, seperti ini sudah halus dan licin, ini sudah cukup. Selanjutnya bisa kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Nah, di sini saya kira-kira aja ya untuk menuangkan pasta pandannya. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Supaya lebih cantik warnanya, saya tambahkan juga pewarna makanan hijau muda secukupnya. Lanjut aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Supaya lebih halus di sini, lanjut saya akan menyaring untuk adonannya.
Nah, saya saring. Ini untuk memastikan aja semua bahan sudah tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, seperti ini ya. Masih ada yang menggumpal. Kita saring semuanya dan ini sudah siap untuk kita cetak. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan teflon berukuran 22 cm. Untuk ukuran teflonnya bebas ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya saya akan oles teflonnya dengan sedikit minyak yang saya tempelkan di tisu. Dan kita panaskan teflonnya dengan api sedang. Dan kita tunggu sampai benar-benar panas. Nah, kita tunggu sampai berbunyi seperti ini ya. Ini tandanya sudah benar-benar panas. Supaya nanti hasil kulitnya ini berpori cantik ya teman-teman. Jadi harus kita tunggu sampai teflonnya itu benar-benar panas. Kalau masih ada yang bolong-bolong bisa kita tambal-tambal seperti ini. Kita tunggu sampai bagian tepi-tepinya ini mengering atau mengelupas. Itu tandanya udah matang. Dan untuk bagian atasnya itu tidak ada yang basah lagi ya untuk adonannya. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup ya. Bisa kita angkat. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dan lanjut di sini kita cetak kembali. Bagian yang masih bolong ini kita tambal. Jadi untuk satu teflon ini saya pakai sekitar 1,5 sendok sayur seperti ini. Karena sendok sayur yang saya pakai ini ukurannya agak kecil ya teman-teman. Nah, kalau sudah mengelupas seperti ini bagian tepi-tepinya ini udah mateng ya. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita lepaskan atau kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, berpori cantik ya. Cantik banget. Ini pokoknya recommended banget kalau kalian ikuti tips-tipsnya. Nah, seperti ini. Dan lanjut lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia sudah selesai saya cetak semuanya ya. Dan ini tuh hasilnya sekitar 29 pieces. Kalau kalian pakai teflon yang lebih kecil pastinya dapatnya lebih banyak lagi. Tapi di sini saya mau pakai ukuran yang sedang ya. Jadi nggak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ambil satu lembar adonannya seperti ini atau kulit dadar gulungnya. Kita isi untuk isian unti kelapanya. Sekitar 1 sendok makan saya lebihkan sedikit. Untuk cara melipatnya seperti ini. Bagian tepinya juga. Dan lanjut kita gulung. Nah, seperti ini hasilnya ya, gampang banget. Dan saya akan contohkan satu kali lagi untuk cara melipatnya. Kita ambil satu lembar kulit dadar gulungnya dan kemudian kita isi dengan unti kelapanya secukupnya. Kira-kira di sini saya menuangkannya 1 sendok makan lebih sedikit ya. Lanjut kita lipat bagian bawahnya dan bagian tepi-tepinya seperti ini. Kemudian lanjut kita gulung. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, dadar gulung isi unti kelapa yang cantik berpori. Cantik banget hasilnya ya. Ini cocok banget untuk ide jualan, sajian berbagai macam acara ataupun sajian keluarga di rumah. Dan selanjutnya untuk cara pengemasannya ini gampang banget. Saya pakai plastik OPP yang lembaran ukuran 8 x 18 cm. Nah, kita kemas seperti ini. Dan supaya lebih cantik saya tempelkan stiker thank you seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Pokoknya lakukan terus sampai selesai ya. Dan mohon maaf kali ini saya nggak cicipi karena tadi sewaktu saya lagi bikin story WhatsApp ya, dan
lagi proses pembuatan ini sudah banyak banget yang keep, dan ini udah sold semua ya teman-teman. Jadi saya nggak cicipin, tapi insya Allah ini recommended banget, cocok banget untuk dijualan. Kalian harus coba di rumah. Pertama, di sini saya sudah mendidihkan air panas di dalam panci. Di sini saya akan merebus 500 gram dada ayam. Jadi kita buat isiannya terlebih dahulu. Di sini saya akan merebus kurang lebih selama 20 menit atau sampai ayamnya ini matang. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah sekitar 20 menit saya lakukan tes tusuk terlebih dahulu. Ini udah lembut ya. Ini sudah cukup. Selanjutnya bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Dan matikan api kompornya. Kita angkat semuanya, dan langkah selanjutnya di sini saya akan suwir-suwir untuk dada ayamnya. Di sini saya menyuirnya dengan mixer ya teman-teman. Kalian bisa juga suwir manual ataupun pakai chopper, disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Tapi di sini saya mau bikin lebih cepat aja ya pakai mixer seperti ini. Ini gampang banget ya dan lebih meminimalisir waktu juga. Nah, ini dia hasilnya. Kalau dirasa masih ada ukuran yang agak besar-besar, bisa disuir-suir manual ya. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Matikan mixer dan sisihkan mixernya. Selanjutnya sisihkan untuk ayam suwirnya. Lanjut kita buat bumbu halus. Saya sudah menyiapkan blender, masukkan 5 butir kemiri, 8 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Dan sebelum di sini saya akan blender, saya tambahkan juga sedikit minyak goreng supaya lebih mudah untuk di blender ya. Kalau nggak punya blender bisa juga diulek manual atau dihaluskan pakai cobek ya. Haluskan. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan wajan atau teflon. Beri sedikit minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu halus. Dan kita tunggu sampai minyaknya ini benar-benar panas. Kalau minyaknya sudah panas, bisa langsung aja kita masukkan bumbu halus yang sudah kita haluskan di awal tadi. Nah, kita masukkan semuanya dan ini kita aduk-aduk. Kita tumis sampai bumbunya harum. Selanjutnya kita tambahkan juga 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Lanjut kita tumis sampai semua bumbunya ini berasa harum ya teman-teman. Dan selanjutnya kita tambahkan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Dan lanjut kita tumis kembali sampai bumbunya harum dan warnanya kecoklatan. Nah, ini dia warnanya udah kecoklatan ya, dan ini udah wangi banget. Selanjutnya saya akan memasukkan untuk ayam suwirnya yang sudah kita siapkan di awal tadi. Langsung aja kita masukkan semuanya dan lanjut kita aduk-aduk sampai semua bumbunya ini tercampur ke seluruh ayam suwirnya. Dan selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan tambahkan juga 300 ml santan. Di sini saya pakai 1 bungkus santan instan 65 ml yang ditambahkan dengan air. Dan lanjut kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Dan untuk ayam suwirnya ini atau isiannya ini kita masak sampai santannya ini menyusut atau meresap. Boleh sesekali sambil diaduk atau bisa juga ditutup ya supaya lebih cepat meresap. Nah, ini dia seperti ini. Untuk isiannya udah matang ya teman-teman. Ini airnya sudah menyusut, udah meresap. Dan selanjutnya di sini saya akan koreksi rasa terlebih dahulu. Kalau dirasa masih ada yang kurang bisa ditambahkan untuk bumbunya.
Dan kalau sudah dirasa pas untuk rasanya, bisa kita matikan api kompor dan sisihkan terlebih dahulu. Kita buat kulit sosis solonya. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau serbaguna. Tambahkan 25 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 butir telur, kemudian tambahkan juga 500 ml air, dan ini airnya suhu ruang ya. Masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kenapa kita masukkan airnya ini secara bertahap ya? Ini bertujuan supaya tepungnya ini tidak banyak yang menggumpal. Jadi kita harus sedikit demi sedikit dimasukkan sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Dan di sini saya memasukkan pakai whisk. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan lanjut sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya ini halus dan licin, tidak ada yang menggumpal. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini airnya sudah masuk semuanya. Selanjutnya supaya lebih halus, di sini saya akan menyaring untuk adonannya. Saya langsung aja pindahkan ke loyang. Saya pindahkan, ini saya saring supaya adonannya benar-benar halus karena masih ada butiran-butiran kecil yang menggumpal seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencetaknya pakai teflon kualik seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian gak ada teflon seperti ini, bisa juga pakai teflon biasa. Dan ini untuk loyangnya ini udah 1 paket dengan teflon kualiknya. Kalau kalian mau samaan, nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa diaduk-aduk supaya adonannya tidak ada yang mengendap. Kalau sudah dipanaskan pakai api sedang cenderung kecil, langsung kita cetak ya. Nah, kalau ada yang masih terlihat bolong, bisa kita tambal dengan adonannya seperti ini. Untuk apinya, api sedang cenderung kecil ya. Kita tunggu sampai bagian tepi-tepinya ini agak mengelupas dari teflonnya. Nah, kita coba. Nah, ini udah ya, dan bagian atasnya ini nggak ada yang basah atau udah kering semua. Nah, kita lepaskan dari loyangnya. Nah, ini dia hasilnya ya, cantik banget. Kemudian kita rapikan, kita susun. Lanjut kita cetak kembali. Nah, kalau masih ada yang bolong-bolong, bisa kita tambah lagi seperti tadi. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini cantik banget, mulus. Pokoknya ini recommended banget. Dan kita tunggu sampai bagian tepi-tepinya mengelupas seperti itu ya teman-teman. Nah, terlihat. Kemudian lanjut kita lepaskan dari teflonnya. Nah, gampang banget ya. Kita rapikan, kita susun, dan lakukan sampai selesai. Nah, ini dia, saya sudah selesai membuat kulit sosis solonya. Ini cantik banget ya teman-teman, anti sobek. Dan selanjutnya di sini saya akan mulai mencetak, dan ini saya sudah menyisihkan sedikit adonan sebagai perekatnya. Kita ambil 1 lembar kulit sosis solonya. Kita letakkan di atas alas kerja. Nah, rapikan sampai melebar. Selanjutnya kita isi dengan isian ayam yang sudah kita masak tadi. Ini saya isi kurang lebih sekitar 1 sendok makan atau disesuaikan selera ya, tapi 1 sendok makan ini udah cukup. Ini pas, kemudian kita lipat. Untuk melipatnya hampir sama atau sama lah ya, sama seperti melipat kulit risol. Nah, untuk bagian ujungnya kita oles dengan
sedikit adonan yang sudah kita sisakan tadi. Dan lanjut langsung aja kita gulung. Sambil sedikit ditekan ya, tapi jangan terlalu ditekan supaya rapi untuk isiannya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Ini kulitnya anti sobek ya teman-teman. Pokoknya benar-benar cantik banget. Dan lanjut di sini saya akan lanjutkan untuk mencetak atau membungkus sosis solonya. Untuk caranya sama seperti tadi, lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai membentuk semua, sosis solonya panaskan minyak goreng di dalam wajan atau teflon secukupnya. Dan ini sudah siap untuk kita goreng. Dan sebagian bisa kita simpan untuk stok frozen food ya teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum kita goreng, kita kocok lepas 2 butir telur. Atau secukupnya ya. Di sini saya akan pindahkan dulu ke piring karena tadi pakai mangkok itu susah ya teman-teman, kurang lebar. Dan kita celupkan untuk sosis solo yang sudah kita buat tadi, kita celupkan ke telur yang sudah kita kocok tadi. Nah, kita balurkan ke seluruh permukaan sosis solonya. Dan ini saya pakai bantuan 2 garpu ya, supaya lebih mudah. Nah, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Dan kita goreng dengan api sedang aja ya teman-teman, supaya matangnya merata. Nah, lakukan sampai selesai. Masukkan satu persatu seperti ini. Kita goreng sampai warnanya ini kecoklatan atau sampai matang. Sesekali bisa kita bolak-balik ya, supaya matangnya merata dan supaya warnanya itu kecoklatan merata. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari dapur Mama Yu. Dan biar Mama Yu makin semangat berbagi resep ide jualan ke kalian semua. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan. Ini tuh tandanya udah mateng ya untuk sosis solonya. Nah, selanjutnya kalau udah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Dan kalau sudah kita angkat semuanya, langsung aja kita lanjut goreng kembali untuk sosis solo yang sudah kita siapkan tadi atau kita buat tadi. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia, sebagian udah selesai saya goreng. Nah, saya mau coba potong ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih sekitar 20-24 pieces sosis solo ya. Tergantung ukuran cetakan yang kita pakai, lebih kecil cetakannya bisa lebih banyak ya. Untuk hasil yang didapatkan disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Saya akan mencobanya, bismillah. Ini enak banget, gurih banget. Ini tuh best seller banget di bakulan aku ya teman-teman. Saking enaknya, pokoknya nagih banget rasanya ya. Makan satu ini nggak cukup. Bisa dimakan pakai cabai hijau seperti ini. Pokoknya ini cocok banget untuk ide jualan ataupun sajian berbagai macam acara. Ini akan saya bagikan resepnya untuk dadar gulung taro isi fla coklat. Buat fla coklatnya terlebih dahulu siapkan panci. Masukkan 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan gula pasir. Masukkan juga 8 gram atau setara dengan 1 sendok makan coklat bubuk. Masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya. Selanjutnya kita tambahkan 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan tepung maizena. Masukkan juga dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian tambahkan juga 80 gram atau setara dengan 2 sachet susu kental manis coklat. Tambahkan juga 1 kuning telur.
500 ml air. Kemudian semua bahan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya bisa kita hidupkan untuk api kompornya ya. Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih dan mengental. Aduk-aduk terus supaya bagian bawahnya tidak gosong ya, karena ini ada maizenanya. Kalau sudah mulai terasa hangat, kemudian kita tambahkan 50 gram DCC atau coklat batang. Lanjut kita masak lagi dan sambil terus diaduk-aduk ya, sampai semuanya tercampur rata dan sampai mengental seperti ini. Ini sudah mulai mengental ya. Kalau sudah mengental seperti ini, selanjutnya kecilkan api kompornya dan kita tunggu sampai meletup-letup. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini sudah cukup, matikan api kompornya dan aduk-aduk sebentar sekitar 30 detik ya, supaya uap panasnya sedikit berkurang. Lanjut, kalau sudah kita aduk-aduk, tambahkan 30 gram margarin. Dan selanjutnya aduk-aduk kembali sampai margarinnya larut atau semuanya tercampur rata. Dan ini untuk api kompornya sudah dalam keadaan mati ya teman-teman. Aduk terus seperti ini. Dan kalau sudah cukup tercampur rata, langkah selanjutnya untuk whiskernya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bagian atasnya akan saya tutup dengan plastik seperti ini supaya bagian atasnya tidak menggumpal ya, atau mengeras untuk bagian atasnya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita buat kulit dadar gulungnya. Siapkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 750 ml susu cair. Saya pakai UHT full cream. Dan ini kita masukkan setengahnya terlebih dahulu ya. Ini bertujuan supaya nanti adonannya tidak menggumpal. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya, atau setengahnya terlebih dahulu. Selanjutnya kalau sudah agak tercampur rata seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita tambahkan untuk 2 butir telur. Saya pakai telur ukuran sedang. Kemudian lanjut kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah semuanya tercampur rata seperti ini, lanjut kita masukkan kembali untuk susu cairnya. Di sini langsung saya masukkan semuanya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan pastikan semuanya tidak ada yang menggumpal. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Supaya lebih halus, di sini saya akan menyaringnya ya, supaya adonannya nanti benar-benar mulus. Nah, bisa kita bantu dengan spatula seperti ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan 8 gram atau setara dengan 1 sendok makan coklat bubuk di dalam mangkuk kecil. Ini akan saya buat untuk motif dadar gulungnya nanti ya. Akan saya tambahkan 3 sendok sayur untuk adonannya. Dicampur seperti ini. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk adonan yang banyak ini akan saya tambahkan pasta taro atau pewarna makanan secukupnya ya. Kalian bisa pakai pasta apa saja, bisa pakai pasta pandan atau yang lainnya, disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kalau sudah tercampur rata, siap untuk kita cetak. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan teflon kualik ya teman-teman. Kalau punyanya teflon biasa juga nggak apa-apa.
Siapkan adonannya dan piring atau tempat untuk nanti yang udah mateng ya. Kalau kalian takut lengket bisa dioles dengan minyak goreng pakai tisu seperti ini. Tapi sebenarnya ini udah anti lengket ya. Jadi walaupun nggak dioles dengan minyak goreng ini nggak bakalan lengket. Sebelum kita cetak aduk-aduk sebentar untuk adonannya karena biasanya bagian bawahnya itu mengendap ya. Dan untuk membuat motifnya ini bebas ya. Di sini saya mau buat motif abstrak aja. Kita celupkan untuk adonan kulitnya yang sudah kita beri pasta tadi. Dan untuk yang bolong-bolong seperti ini buru-buru kita tambal dengan kuas seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kerjanya itu harus cepet ya kalau bikin kulit seperti ini. Jadi untuk teflon kualiknya ini sudah satu set sama loyang itu ya teman-teman, yang untuk adonannya jadi pas ya. Emang didesain seperti itu supaya lebih mudah untuk mencetak. Kita tunggu kalau bagian tepinya sudah lepas seperti itu, artinya udah mateng ya, bisa kita angkat seperti ini. Nah, cantik banget. Nah, kalau kalian yang mau samaan pakai teflon kualik seperti ini, nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Karena menurut saya ini lebih cepet ya kalau pakai teflon kualik seperti ini. Lebih satset ya teman-teman. Nah, untuk caranya sama seperti tadi. Dan yang untuk bolong-bolong, masih bolong kita tambal. Pokoknya kalau bagian tepi-tepi adonannya itu sudah agak mengelupas atau kering, tapi jangan terlalu lama ya. Dan untuk apinya itu harus api kecil. Untuk yang pertama tadi harus dipanaskan dulu ya dengan api kecil, jangan terlalu besar karena nanti warnanya akan kurang bagus kalau apinya terlalu besar. Sambil kita aduk-aduk untuk adonannya karena kita kerjanya harus benar-benar cepat. Nah, kalau sudah terlihat bagian tepi-tepinya mulai mengelupas, bisa kita lepaskan. Dan kalau agak susah, bisa kita bantu dengan spatula ya. Nah, hasilnya seperti itu, cantik banget. Kita tumpuk aja ya. Dan pokoknya lakukan terus sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia, saya sudah selesai membuat kulit dadar gulungnya. Dan ini hasilnya itu anti sobek ya teman-teman. Walaupun kita remas-remas seperti ini tuh anti sobek. Pokoknya ini bagus banget ya. Untuk ide jualan juga cantik banget. Dan langsung aja kita isi dengan fly yang tadi. Kita rentangkan dulu seperti ini. Dan untuk bagian motifnya itu kita letakkan di bagian bawah ya. Jadi untuk mengisinya itu yang bagian bawahnya tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk isinya banyaknya disesuaikan saja dengan selera. Kalau saya sekitar 1 sendok makan cukup ya. Untuk cara melipatnya bisa kita lihat ya untuk di videonya seperti ini. Kita buat untuk persegi panjang aja, karena kalau buat bentuk segitiga itu isiannya itu harus banyak. Jadi sepertinya untuk ukuran ini kurang banyak ya untuk flanya kalau dibentuk segitiga. Jadi kita buat untuk persegi panjang aja seperti ini. Nah, gampang banget ya. Nah, saya contohkan satu kali lagi. Isi flanya di bagian agak tepi ya, bukan di tengahnya. Kita lipat, kemudian samping-sampingnya, dan lanjut kita gulung. Dan mohon maaf saya nggak pakai sarung tangan ya teman-teman, karena susah kalau gulung pakai sarung tangan. Tapi insya Allah ini bersih, tangan saya udah cuci tangan beberapa kali ya teman-teman.
Nah ini dia, saya sudah selesai menggulung semua dadar gulung isi fla coklatnya. Tampilannya cantik banget, warnanya juga cantik banget ya. Untuk motifnya juga cantik. Walaupun tadi saya buatnya abstrak ya, tapi hasilnya cantik banget seperti ini. Dan langsung aja di sini saya mau bungkus pakai plastik OPP lembaran. Ini ukuran 8 x 18 cm. Jadi ini tuh aku pakai ukuran yang agak gede ya. Karena ini tuh hasilnya emang gede-gede karena saya pakai teflon yang ukuran 24 cm untuk diameternya. Jadi hasilnya itu sekitar 26 sampai 30-an lembar. Jadi kalau kalian mau buat lebih banyak lagi bisa juga pakai teflon yang lebih kecil ya, atau disesuaikan dengan harga jualnya. Dan ini tuh untuk ukurannya agak besar. Nah ini saya sudah selesai untuk membungkusnya. Dan ini tuh cantik banget, cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, ataupun sajian arisan, sajian pengajian, ataupun acara-acara lainnya. Buat sekedar ngemil di rumah ini juga cocok banget ya teman-teman, karena buatnya gampang. Dan langsung aja di sini saya mau coba, mau saya buka ya untuk flanya. Wow, ini lembut banget. Untuk isiannya juga bener-bener lumer banget ya teman-teman. Langsung saya coba, bismillah. Ini enak banget, super lembut, flanya manisnya pas, lumer di mulut. Bener-bener enak banget, cocok banget untuk ide jualan ataupun cemilan di rumah. Untuk rincian bahan dan modal bahan-bahannya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Cek aja di kolom deskripsi. Dan pokoknya ini cocok banget untuk rekomendasi ide jualan ataupun isian snack box. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.